Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anzani dengan NPM 21130222034 dari kelas 21B Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Berikut jawaban dari saya. Jadi untuk UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan terdiri dari 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, faktor penunjang dalam belajar adalah memaksimalkan memori dan ingatan yang baik dalam belajar. Menurut kalian, bagaimana berlatih mengingat yang baik yang mudah untuk disampaikan pada peserta didik? Untuk pertanyaan kedua adalah, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mendukung prestasi belajar siswa. Sebagai peserta didik harus memiliki sikap berprestasi. Upaya apa yang harus pendidik lakukan agar memiliki semangat berprestasi? Jika anak tersebut sulit juga bagaimana upayanya? Untuk pertanyaan ketiga, tuliskan beberapa solusi yang dapat ditempuh oleh seorang guru mengenai permasalahan yang timbul pada peserta didik. Seberapa besar motivasi mendukung prestasi belajar? Motivasi terbagi menjadi 2, ada motivasi internal dan eksternal. Tentukan motivasi internal dan eksternalmu untuk meningkatkan prestasi belajarmu. Untuk pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir, identifikasikan permasalahan sosial dan moral peserta didik saat ini dan bagaimana upaya kalian sebagai calon guru memandang hal tersebut. Hal apa yang tepat untuk mengatasinya dan mencegahnya? Untuk jawaban nomor 1 adalah ada beberapa cara untuk berlatih mengingat yang baik yang mudah untuk disampaikan pada peserta didik, yaitu yang pertama ada menggunakan teknik pengulangan, di mana pada saat mengingat suatu hal yang baru, coba beberapa kali untuk mengulang suatu hal tersebut. Contoh, peserta didik diberi tugas untuk menghafalkan perkalian 4, maka setelah dijelaskan oleh guru di kelas, peserta didik harus terus mengulang di rumah agar cepat dan mudah ingat mengenai perkalian 4 tersebut. Untuk cara yang kedua adalah melakukan sesuatu secara berulang. Saat dimana dengan terus-menerus melakukan hal secara berulang, maka otak dan pikiran akan semakin tajam dalam membantu mengingat hal yang dilakukan. Contohnya, misal peserta didik diberi tugas berlatih mewarnai sebuah gambar desain rumah, di mana sudah ada desain rumah yang harus digambar, dan guru atau pendidik memberi perintah bahwa pewarna yang dipakai tidak boleh keluar garis dari desain rumah tersebut. Lalu dengan mewarnai secara berulang dan terus-menerus, maka peserta didik akan bisa mewarnai tanpa lewat dari desain rumah yang ada di kertas gambar. Untuk cara yang ketiga yaitu melatih daya ingat dengan metode nada. Maksud dari metode ini adalah peserta didik mengingat apa yang baru saja disampaikan oleh guru atau pendidik dengan nada lagu yang disukai peserta didik tersebut, yang bertujuan agar materi yang disampaikan lebih mudah diingat dengan baik. Contoh sederhana adalah dengan bernyanyi lagu balonku dengan mengubah lirik menjadi perkalian 2. Cara yang keempat adalah membuat rangkuman semenarik mungkin. Di setiap harinya dalam pembelajaran banyak pengetahuan yang masuk ke dalam otak, yang dimana kadang cepat lupa dengan materi yang disampaikan. Agar memudahkan mengingat materi, cara yang mudah selanjutnya adalah membuat rangkuman dengan semenarik mungkin sesuai inovasi peserta didik. Salah satu rangkuman sederhana adalah dengan membuat mind map atau peta pikiran. Maka materi yang masih ada di otak yang sudah disampaikan guru bisa digambarkan dan ditambahkan dengan sedikit materi dari berbagai sumber. Jawaban untuk nomor 2, faktor yang mendukung prestasi belajar. Faktor internal. 1. Kondisi fisiologis atau fisik pada siswa. Misalnya mata minus sehingga membuatnya sulit untuk membaca dari jarak jauh. Yang kedua, minat untuk belajar. Siswa yang minat belajarnya tinggi pastinya bisa meraih prestasi belajar yang lebih baik. 3. Tingkat inteligensi atau kecerdasan. Siswa dengan tingkat kecerdasan tinggi lebih mudah mengikuti pelajaran di sekolah.
Yang keempat, motivasi untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih mudah meraih prestasi karena dia akan lebih bersemangat untuk mempelajari semua materi yang diberikan guru. Yang kelima, bakat dan minat siswa. Seorang siswa akan lebih bersemangat untuk mempelajari materi yang disukainya. Misalnya, siswa yang suka berhitung, maka dia akan bersemangat mengikuti pelajaran matematika sehingga kemungkinan besar nilainya lebih bagus dibandingkan mata pelajaran lainnya yang kurang diminati. Faktor eksternal. 1. Faktor lingkungan. 2. Faktor sekolah. 3. Faktor keluarga. Upaya yang dilakukan agar siswa memiliki semangat berprestasi adalah ciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, fokus belajar pada mata pelajaran yang belum dikuasai atau bisa juga fokus belajar pada mata pelajaran yang diminati, menggunakan cara yang memudahkan saat belajar seperti mendengar musik atau menonton video belajar. Selanjutnya, tulis materi yang sudah dipelajari dengan membentuk seperti resume atau rangkuman. Aktif bertanya pada saat belajar dengan materi pelajaran yang belum dipahami. Yang terakhir, berikan apresiasi seperti self-reward atau hadiah untuk diri sendiri agar semakin semangat dalam berprestasi juga belajar. Untuk jawaban nomor 3, solusi yang dapat ditempuh mengenai permasalahan yang timbul pada peserta didik adalah jika dalam pembelajaran harus selalu fokus melihat materi yang disampaikan. Kedua, menyusun rangkaian belajar dengan baik seperti jadwal belajar, bermain HP, mengerjakan tugas, tidur, membuat catatan, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan metode reciprocal teaching atau pengajaran reciprocal adalah bentuk dialog interaktif antara pendidik dan peserta didik. Yang keempat, melalui pendekatan personal atau individu, yang dimana jika peserta didik mengalami permasalahan atau kesulitan, guru atau pendidik bisa mengajak berdialog, berkomunikasi langsung dengan peserta didik. Di saat itu, pendidik bisa bertanya mengenai kesulitan yang dialami peserta didik, atau peserta didik dapat menceritakan permasalahan yang dihadapinya, dan dengan itu permasalahan atau kesulitan dapat diselesaikan bersama dan memiliki jalan keluar. Jawaban nomor 4, motivasi sangat besar dalam mendukung prestasi belajar, sebab adanya motivasi berperan penting untuk mendorong semangat belajar, dan jika kurang diberikan motivasi, keinginan belajar akan lemah dan prestasi belajar tidak tercipta di setiap pembelajaran yang ada. Untuk saya pribadi menggunakan motivasi belajar keduanya, yaitu internal dan eksternal. Pada internal, saya memiliki tujuan untuk bisa masuk perguruan tinggi yang saya impikan pada saat SMA, dan juga dengan tujuan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Dan pada eksternal, saya bertanya pada guru saya pada saat SMA mengenai jurusan yang akan saya ambil yang sesuai dengan kemampuan otak saya, karena guru juga melihat proses belajar saya pada saat sekolah. Begitu juga dengan orang tua saya yang paham di mana kemampuan saya. Pada intinya, saya membutuhkan orang dari luar selain dari diri saya untuk berdiskusi mengenai kemampuan dan daya pikir untuk melanjutkan belajar ke tahap selanjutnya. Untuk jawaban nomor 5, permasalahan sosial dan moral peserta didik saat ini yang terjadi di generasi muda adalah kemerosotan moral. Upaya untuk mengatasinya antara lain: yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini; yang kedua, pemilihan teman bergaul dan lingkungan yang tepat; yang ketiga, mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik; yang keempat, meningkatkan pendidikan moral dan agama; yang kelima, pengawasan, perhatian, dan juga pembelajaran dari orang tua; dan yang terakhir, memberikan dan menanamkan pengetahuan dasar mengenai akhlak, tingkah laku, budi pekerti yang baik. Oke, baik, sekian jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.